Hai Positive People, kita kembali melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius pasal 10. Kemarin kita belajar bahwa Dia ada pemelihara yang sejati dalam hidup kita. Kali ini kita mengambil Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Yesus memberi pesan agar murid-muridnya jangan malu, tapi bangga jadi pengikut Kristus di depan banyak orang. Kita wajib bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tapi kita juga harus berani untuk mengakui iman kepercayaan kita kepada Kristus dimanapun dan sampai kapanpun. Mengakui artinya menghormati. Orang yang menghormati Kristus akan dihormati oleh Bapa di surga. Akibat kita dihormati oleh Bapa di surga, pasti akan dihormati oleh manusia juga. Barang siapa tidak menghormati Kristus, ia tidak akan dihormati oleh Bapa di surga. Kata menghormati artinya mengasihi, menjunjung tinggi, mengakui, mentaati. Barang siapa mengasihi Kristus, ia akan dikasih oleh Bapa di surga. Bonusnya akan dikasih oleh sesama. Barang siapa tidak mengasihi Kristus, maka Bapa di surga pun tidak mengasihi. Barang siapa menjunjung tinggi Kristus, ia akan dijunjung tinggi oleh Bapa di surga. Bonusnya manusia pun akan menjunjung tinggi kita. Barang siapa tidak menjunjung tinggi Kristus, ia akan direndahkan oleh Bapa di surga. Barang siapa mengakui Kristus, ia akan diakui oleh Bapa di surga. Sebagai bonusnya akan diakui juga oleh sesama. Tapi barang siapa tidak mengakui Kristus, maka Bapa tidak akan mengakui kita juga. Menyangkal memang kelihatan sederhana, tapi berakibat fatal dan akan membahayakan kita seumur hidup. Menyangkal memang menguntungkan kita sesaat, tapi setelah itu penderitaan dan penyesalan yang tidak terkira. 70 tahun ambisimu ini yang kau capai tidak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. 70 tahun cita-citamu yang kau ingin raih tidak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. 70 tahun mimpi-mimpimu yang kau ingin capai tidak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti. Di mana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya. Di mana kita bahagia selama-lamanya atau justru menderita selama-lamanya. Sebagai pengikut Kristus, jangan kita hanya cuma mau terima berkat dan mujizatnya. Begitu ada tawaran yang lebih tinggi, kita langsung pindah ke lain hati. Itu namanya pengecut, itu namanya pecundang, itu namanya perongrong, itu namanya unfaithful person, orang yang gak setia. Jangan hanya karena posisi lebih tinggi, jangan karena harta yang lebih banyak, jangan karena calon pasangan hidup, kita akhirnya meninggalkan Tuhan yang selama ini menolong kita. Buat apa kita memiliki segala-galanya, tapi jiwa kita binasa? Masih ingat kemarin saya sampaikan bahwa burung pipit jatuh atau burung pipit itu mati karena dua hal. Yang pertama, seizin Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan agar binatang buas bisa memakannya, supaya binatang buas tersebut bisa hidup. Yang kedua, karena pindah tangan dari tangan Tuhan ke tangan manusia. Tangan Tuhan tidak terbatas. Tangan Tuhan ketika memelihara burung tersebut pasti umur lebih panjang. Tapi begitu pindah ke tangan manusia, umur burung bisa lebih pendek. Kenapa? Karena manusia punya keterbatasan pengetahuan dalam memelihara. Sama halnya ketika kita mengikut Kristus, maka dia akan memelihara kita. Jangan sampai hanya karena tawaran-tawaran dan kenikmatan sementara membuat kita pindah tangan dari tangan Tuhan yang gak terbatas ke tangan manusia yang penuh dengan keterbatasan. Saya ingat dengan murid inti Tuhan Yesus bernama Petrus. Petrus sudah diingatkan dalam Matius 10 ayat 32 ini untuk jangan nyangkal Yesus. Bahkan Yesus juga mengingatkan pada waktu malam perjamuan terakhir bahwa Petrus jangan menyangkal. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani? 12 murid Yesus langsung lari kabur kocar-kacir. Tinggal 2 murid yang kembali
mengintil mengikut Yesus ke rumah Imam Kayafas. Yang pertama Petrus dan yang kedua Yohanes. Ketika Petrus ditanya sama prajurit Romawi, budak perempuan, anak kecil, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Begitu ayam berkokok baru Petrus sadar. Dia merasa menyesal. Dan kemudian dia kembali ke jalan yang lama, kehidupan yang lama. Dia pergi kembali ke Galilea dari Yerusalem, dan di sana dia kembali kepada kehidupan yang lama. Dia mancing ikan, dia nggak lagi melayani Tuhan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, Dia adalah Allah yang mencintai kita dan kasih yang abadi, kasih yang kekal. Ketika Yesus bangkit di hari ketiga dari kematiannya, yang Yesus lakukan, dia cari Petrus. Dia kejar Petrus dari Yerusalem tempat dia bangkit. Kemudian pergi ke Galilea. Dan sampai di Galilea, dia Petrus mancing ikan dan dapat ikan. Langsung Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan ketika Petrus menebar jala, dia dapat ikan begitu berlimpah-limpah. Satu gambaran ketika kita meninggalkan Tuhan, hidup kita dry. Hidup kita tambah kering, hidup kita tambah susah. Tapi belajar di sini, Petrus kemudian kembali sama Yesus. Dan ketika Petrus kembali sama Yesus, Tuhan pakai Petrus begitu luar biasa. Menyembuhkan lewat bayang-bayang yang orang sakit. Bahkan melakukan pengajaran yang begitu sangat spektakuler dan lain sebagainya. Dan di akhir hidup Petrus tidak menyangkal Yesus. Tapi Petrus justru menyerahkan hidupnya sampai mati martir di salib terbalik. Mungkin kita semua yang sudah pernah meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan, saya mau kasih tahu, kembalilah sama Dia. Dia pasti beri kesempatan buat kita. Dia pasti akan menerima kita. Dia pasti akan memulihkan kita. Dia akan menolong kita. Belum terlambat selama kita masih ada di planet ini. Kalau kita sudah ada di neraka, itu terlambat. Dan saya percaya ketika kita kembali, Tuhan akan memulihkan. Dan begitu kita kembali, jangan menyangkal Yesus kali kedua. Seperti Petrus, untuk tidak menyangkal Yesus kali kedua. Saya percaya begitu kita setia mengikut Tuhan, apapun keadaannya, Dia akan perhitungkan dan menganugerahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menganugerahkan kasih karunia kepada kita semua. Amin. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.